Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Saya di sini akan membacakan hukum ekonomi Islam. Pengertian hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam atau fikih muamalah adalah sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini mencakup aturan mengenal transaksi, perdagangan, dan keuangan dengan penekanan pada keadilan, transparansi, dan penghindaran riba serta spekulasi merugikan. Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berkaitan dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Yang kedua ada tujuan dan fungsi hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Nah, di sini ada tujuan hukum ekonomi Islam. Yang pertama, menciptakan peluang bagi semua orang untuk berperan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mempertahankan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, memberantaskan kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar semua masyarakat. Di sini juga ada fungsi ekonomi. Yang pertama, menyediakan pedoman dalam transaksi bisnis. Yang kedua, memastikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang setara. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Sumber sekunder ada istihsan, istishab, mashalil, al-mursalah, al-urf, dan lainnya. Yang keempat ada karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam mencakup beberapa aspek penting yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Yang pertama ada bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam berlandasan pada ajaran agama, menekankan nilai-nilai ketuhanan dalam semua aktivitas ekonomi. Dan yang kedua ada sistem bagi hasil, mengutamakan keadilan dalam pembagian keuntungan, di mana hasil dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang ketiga ada larangan riba. Segala bentuk riba dilarang, mendorong transaksi yang adil dan transparan. Dan yang keempat ada keseimbangan antara material dan spiritual, menjaga keseimbangan antara keuntungan duniawi dan nilai-nilai moral serta spiritual. Dan yang kelima ada partisipasi sosial, mendorong individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui zakat dan infak. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi Islam. Yang pertama, kegiatan jual beli. Jual beli dalam ekonomi Islam adalah transaksi yang sah dan diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. 1. Akad. Harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. 2. Barang objek yang diperjualbelikan harus jelas halal dan dimiliki oleh penjual. 3. Harga. Harus ada harga yang disepakati. Jenis-jenis jual beli dalam Islam meliputi murabahah, salam, dan istisna. Kedua, kegiatan utang piutang. Kegiatan utang piutang adalah transaksi di mana satu pihak kreditur memberikan pinjaman kepada pihak lain debitur dengan kesepakatan untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Proses ini biasanya dituangkan dalam perjanjian yang mencakup jumlah pinjaman bunga dan mekanisme pembayaran. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, dapat dianggap sebagai prestasi yang dapat berujung pada tuntutan hukum.
Yang ketiga, kegiatan sewa-menyewa dalam ekonomi Islam. Kegiatan sewa-menyewa dalam ekonomi Islam dikenal sebagai ijarah, yang merupakan akad pemindah hak guna atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan. Sedangkan IMBT, di mana BMT Saibul Mal menyediakan barang majur yang kemudian diserahkan kepada anggota mustajir yang digunakan sebagai objek sewa, serta terdapat pula perjanjian, di mana dalam perjanjian itu terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang salah satu poinnya adalah menyerahkan kepemilikan barang sewa majur kepada anggota mustajir. Berikutnya kegiatan jasa keuangan, perbankan, asuransi dalam ekonomi Islam. Kegiatan jasa keuangan dalam ekonomi Islam meliputi perbankan syariah dan asuransi syariah. Yang keduanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah tanpa riba. Transaksi perbankan harus bebas dari riba, bunga, dan praktik yang tidak etis. Akad syariah menggunakan akad seperti murabahah, jual beli, muharabah, bagi hasil, dan musyarakah kerjasama. Pembiayaan halal, hanya membiayai proyek yang sesuai dengan prinsip Islam. Asuransi syariah, konsep berbagi risiko, menggunakan prinsip tabaruk sumbangan untuk membentuk dana bersama. Transparansi dan keadilan, mengedepankan keadilan dalam pengelolaan dana dan pembagian hasil. Larangan garar, menghindari ketidakpastian dalam kontrak dan transaksi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.